izin. Kalau untuk yang lagi sakit, semoga bisa cepat sembuh ya. Dan untuk yang izin, untuk kalau perjalanan semoga selamat sampai. Dan untuk yang di sini, semoga kalian bisa menerima ilmu dengan baik. Amin. Amin. Ya, lanjut ya dengan materi hari ini, yaitu harmoni dalam keberagaman. Apa itu harmoni dalam keberagaman? Untuk harmoninya sendiri, yaitu keselarasan dan keserasian antar individu dan kelompok mesti berbeda data. Kalau keberagaman itu kondisi sosial yang berisi variasi agama, suku, budaya, dan bahasa dan pandangan. Untuk makna harmoni dalam keberagaman itu yaitu bentuk keserasian dalam kehidupan masyarakat dengan saling menghormati keberagaman yang ada, yaitu beragama, suku, adat, istiadat, ekonomi, sosial, budaya maupun gender. Lanjut ya, mengapa harmoni itu penting? Mengapa harmoni itu penting? Yaitu yang pertama, Indonesia kaya keberagaman modal sosial yang harus dijaga. Yang kedua, perbedaan sebagai anggap sumber kreativitas dan solusi baru. Yang ketiga, harmoni membangun lingkungan inklusif, aman dan produktif. Yang keempat, menjaga stabilitas sosial, mengurangi konflik dan mendukung kesejahteraan bersama. Lanjut ya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor mendorong harmoni. Untuk faktor mendorong harmoni itu ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, menghargai perbedaan, toleransi, dan keadilan. Untuk kesadaran diri, apa itu kesadaran diri? Siapa yang bisa baca? Kesadaran diri dalam keberagaman adalah kemampuan untuk menyadari perbedaan identitas dan budaya, serta mengenali nilai-nilai budaya dan demokrasi yang berbeda. Betul. Untuk kesadaran diri dalam mencakup dalam pengakuan, pemakaan dan apresiasi terhadap individu dari berbagai latar belakang seperti ras, etnis, status ekonomi, asal negara dan kemampuan fisik. Paham ya untuk kesadaran diri? Ya. Lanjut ya, yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Bisa apa pengertian menghargai perbedaan? Silakan Ibu. Menghargai perbedaan seperti bersedia untuk mengakui, menghormati, dan menghargai keberagaman dalam berbagai aspek seperti suku, ras, agama, budaya, media, dan lainnya. Nah, untuk menghargai perbedaan, sikap terbuka yang menghormati latar belakang orang lain. Saya paham ya? Nah, lanjut ya ke bagian toleransi. Kita tahu toleransi? Sikap toleransi itu terbagi menjadi 2. Secara terminologi, toleransi merupakan sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan secara umum, toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Nah, untuk sikap toleransi itu masyarakat dapat merasakan kedamaian, keamanan, ketentraman, dan kenyamanan sehingga lebih mampu menerima perbedaan serta hidup berdampingan secara harmonis. Paham ya untuk toleransi? Nggak usah pakai contoh lagi ya. Lanjut ya langsung. Keempat, kerjasama dan gotong royong. Siapa yang bisa? Musika, silakan. Kerjasama dan gotong royong atau musyawarah adalah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak dengan mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga tercapai satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta musyawarah. Nah, untuk musyawarah sendiri itu ada beberapa kegiatan, nanti saya tampilkan lagi di slide selanjutnya. Nanti ya langsung aja ya, langsung keadilan. Bisa yang keadilan cepat, coba keadilan. Keadilan adalah
Nah, saya bisa mengerti ya. Sudah tidak ya. Lanjut langsung ke slide selanjutnya yaitu faktor pengamat harmoni. Untuk faktornya ada beberapa, ada 4 ya. Ada kepentingan yang berbeda, ada komunikasi yang buruk, perbedaan nilai dan budaya, egoisme dan etnosentrisme. Untuk kepentingan yang berbeda itu persaingan sumber daya dan menciptakan ketegangan. Contohnya tentang perbedaan pekerjaan, ya. Nah, di harmoni keberagaman itu sama dengan bineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Yaitu adalah filosofi yang mengambil kita menjaga pluralitas sebagai aset nasional. Harmoni memperkuat identitas kebangsaan tanpa menghapus keunikan. Tahu kan? Lanjut ya, keberagaman adalah kekuatan kita. Kita beragam ketika keberagaman dipelihara dengan baik akan menjadi sumber inovasi yang daya tahan sosial dan kebanggaan kolektif. Setiap tindakan kecil apa akan mampu menjadi kawanan sosial yang lebih kuat. Paham ya? Nah ya. Sekarang silakan kalian kelompok ya. Kelompok. Ada 3 kelompok. Nanti saya untuk siapa yang kelompok 1, 2 dan 3. Amati lagi video ini ya. Terus nanti kalian presentasi apa isi di video tersebut ya. Silakan amati lagi ya. Sambil diamati sambil dicatat. Nah, amati lagi ya. Sambil dicatat ya. Apa isi di video tersebut? Keberagaman adalah kekayaan. Pelan indah kalau berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah makna menciptakan kesatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan mengingatkan kita betapa indahnya berbagai cerita bersama. Keberagaman adalah kebersamaan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman adalah kita. Genggamlah tangan mereka dan teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia. Silakan sudah dicatat ya. Silakan diskusikan dulu sama temanmu. Silakan diskusikan dulu apa isi video tersebut ya. Terus silakan. Silakan isi apa video tersebut. Setiap kita adalah bagian dari mosaik ini. Di bawah mandiri Papua ada yang disahkan di Jawa dan Kalimantan dan ada yang tumbuh di tengah kemegahan dan Sumatera. Kita punya bahasa ibu yang berbeda. Sudah selesai untuk yang diamati kalian sudah selesai ditulis? Sudah. Silakan presentasi kelompok 1. Silakan presentasi. Silakan lanjut. Ya, terus. Saya. Salah. Nah, perhatikan. Isi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini kami akan mempresentasikan tentang harmoni dan keberagaman.
Video tadi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan dijaga bersama agar tidak menimbulkan perpecahan. Yaitu harmoni dalam keberagaman berarti rukun, saling menghargai dan tetap bersatu meskipun terdapat banyak perbedaan. Untuk menciptakan harmoni, kita perlu memiliki sikap toleransi, saling menghormati, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, sikap seperti bergotong royong dan bersaudara juga sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dan berharapan. Video ini juga menjelaskan bahwa jika harmoni tidak dijaga, maka dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan tidak kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesimpulannya, harmoni dalam keberagamaan sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu satu. Nah, terima kasih untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, saya menyimpulkan bahwa harmoni butuh komitmen individu, keluarga, lembaga, dan negara. Mulai dari pendidikan nilai, dialog rutin, kebijakan inklusif, hingga upaya keadilan sosial. Jadi, jadikan perbedaan sebagai kekuatan kontribusi secara sekecil setiap hari untuk Indonesia yang lebih rukun dan sejahtera. Cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.